Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gaya kepemimpinan dalam organisasi yang disusun oleh Randy Ananda, saya sendiri, Indila Rica Putri, Venkatasya, Nia Lestari, Muhammad Rafizal, Siti Aisyah, Muhammad Arif, dan Baginda Ramdhani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, sebuah organisasi atau perusahaan dituntut agar mampu menyesuaikan diri secara terus-menerus untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang sangat memerlukan daya manusia. Di organisasi adalah aktivis atau komponen terpenting bagi perusahaan ataupun organisasi karena menjadi tolak ukur untuk menjalankan fungsi setiap bidang. Keberhasilan dalam menjalankan fungsi ataupun tugas dilihat dari keunggulan sumber daya manusia yang ada dan kinerja yang sangat tinggi. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan itu pada manusia. Di satu pihak manusia memiliki kemampuan terbatas untuk memimpin, di lain pihak ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Disinilah timbullah kebutuhan atau akan kepemimpinan dan pimpin. Maka jelaslah di mana ada kumpulan manusia, di situ diperlukan adanya seorang pemimpin dan gaya dan sikap pemimpin yang berbeda-beda. Namun diarahkan agar kumpulan manusia tersebut dapat secara bersama-sama, secara teratur mencapai tujuan yang dikehendaki. Gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pada dasarnya, ada bermacam-macam gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dalam menetapkan kepemimpinannya dalam praktiknya. Bahkan dalam satu organisasi atau perusahaan dalam suatu bagian, divisi, atau cabang yang sama bisa terdapat gaya kepemimpinan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antara manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan hubungan kepatuhan ketaatan para pengikut bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian Selanjutnya, definisi gaya kepemimpinan menurut ahli. Menurut Prasetyo, mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang mengimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi, menjadi amat penting kedudukannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori gaya kepemimpinan. Bagian A, teori X dan Y. Teori X dan Y, McGregor. Teori X atau negatif, asumsi. Tidak suka bekerja, senang menghindar atau malas-malasan. Menghindari tanggung jawab dan mencari tujuan formal sebisa mungkin. Harus diatur dan dikendalikan, bahkan ditakut-takuti atau diancam. Prioritas pada keamanan, menghindari resiko, sedikit ambisinya. Sedangkan teori atau positif, asumsinya adalah segala pekerjaan dianggap suatu yang wajar, lumrah dan alamiah. Akan melatih tujuan pribadi dan mengendalikan diri sendiri jika melaksanakan komitmen. Mampu mengendalikan keputusan cerdas dan inovatif. Dapat dikembangkan tidak saja di manajemen puncak tetapi juga di menengah dan bawah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teori gaya kepemimpinan di bagian B, yaitu teori kebergantungan. Nah, teori kebergantungan tersebut menurut teori kebergantungan atau Fielder merupakan keefektifan pemimpin tergantung pada hubungan-hubungan dalam kepemimpinannya. Juga dilihat dari situasi tertentu yang dihadapinya. Misalnya, pemimpin harus mampu meninjau motivasi untuk memberikan tugas ke bawahannya atau motivasi antara hubungan pemimpin dengan anggotanya. Ini merupakan gambar dari teori kebergantungan Fielder, di mana dari contoh tersebut, gambar tersebut ini memiliki karakteristik
kepemimpinan dalam situasi yang paling penting. Itu ada 3 situasinya. Yang pertama, relasi antara pemimpin dengan anggota terjadi bila anggota menyukai, mempercayai, dan menghargai pemimpin. Kedua, struktur tugas itu makin besar pengaruh pemimpin atas tim tersebut. Ketiga, kekuasaan jabatan pemimpin. Pemimpin harus mempunyai kekuasaan yang lebih besar bila ia mampu memberikan penghargaan dan mampu pula menjatuhkan hukuman bagi anggotanya. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Sebagai pemimpin, manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam Kartini Kartono terdapat fungsi pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, memprakarsai struktur organisasi. Dan yang kedua, menjaga adanya koordinasi dan integritas organisasi, supaya semuanya beroperasi secara efektif. Dan yang ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat, menengahi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul, juga mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Dan yang kelima, mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan penyempurnaan dalam organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan. Untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin dengan cara mengamati dan mencatat sifat-sifat mutu dan perilakunya. Orthway dalam Kartini Kartono mengemukakan sifat kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah energi jasmania. Maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, memiliki kekuatan tenaga, dan juga mempunyai mental dalam ketahanan batin, kesabaran, dan kemauan untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Nah, yang kedua yaitu kesadaran akan tujuan dan arah. Maksudnya adalah seorang pemimpin juga harus mempunyai kesadaran, memiliki keyakinan akan kebenaran. Pemimpin juga harus tahu kemana arah yang akan dituju. Nah, yang ketiga, antusiasme. Maksudnya adalah mempunyai semangat yang tinggi dan memberikan motivasi, memberikan harapan-harapan yang menimbulkan semangat untuk pribadi pemimpin maupun dengan para anggotanya. Nah, yang keempat ada keramahan dan kecintaan. Setiap pemimpin harus mempunyai simpati yang tulus, kasih sayang, saling mengasihi terhadap anggotanya, tanpa membedakan pangkatnya dan menjadi penggerak yang positif pada semua pihak. Yang kelima adalah integritas, yaitu sebagai pemimpin harus bersikap terbuka dan mempunyai perasaan sejiwa dan berperasaan dengan segala kejujuran dan ketulusan agar dapat dipatuhi dengan anggotanya. Nah, yang keenam adalah penguasaan teknis. Technical mastery, yaitu mempunyai penguasaan teknis tertentu agar mempunyai kewibawaan untuk memimpin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap organisasi. Yang dimaksud pemimpin dalam suatu organisasi adalah aktor yang memiliki peran besar dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi hanya memungkinkan adanya upaya kerjasama antara pekerja, tim kerja, dan kepemimpinan yang terdapat pada organisasi tersebut. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan erat antara kinerja pekerja, tim, dan pemimpin kerja yang terwadahi dalam kinerja organisasi tersebut. Nah, dengan kata lain, apabila para pekerja, tim kerja, dan pemimpinnya itu baik, maka kemungkinan besar kinerja organisasi akan lebih baik pula. Nah, kalau sebaliknya, apabila para pekerja, tim kerja, dan pemimpinnya itu menyeleneh atau mereka melakukan hal yang tidak-tidak, maka kemungkinan besar kinerja mereka akan menurun dan membuat nama organisasi tersebut itu jatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fasibil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.